Selamat pagi anak-anak semua. Di sini kita kembali lagi belajar memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Tahukah kita apa itu pembelajaran memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel? Baiklah, kalau kita belum tahu, sini Bapak akan membantu untuk mengasih tahunya. Memanfaatkan taktik alat bantu akseptabel itu adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Bahan yang akan disampaikan oleh guru itu bermacam-macam sifatnya, mulai dari yang mudah, sedang, sampai ke yang susah. Tinjauan mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung, ada di antara anak didik yang kurang mampu memproses atau mengolah bahan dengan baik, sehingga pengertian pun sukar didapatkan. Alat bantu yang akseptabel dapat dimanfaatkan sebagai taktik yang jitu untuk meningkatkan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Umpan balik pun terjadi sering dengan proses belajar anak didik yang berkelanjutan. Adapun manfaat dari penggunaan alat bantu atau media dalam pembelajaran ini adalah: yang pertama, untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, proses belajar menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu mengajar dapat dikurang. Yang kelima, meningkatkan kualitas belajar siswa. Dan yang keenam, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di sini, seorang guru juga harus bisa memilih bentuk motivasi yang akurat. Karena proses belajar merupakan suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan anak didik. Agar anak didik senang dan bergairah belajar, guru berusaha menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Motivasi merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi seorang anak didik. Apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi untuk belajar? Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik, ada 6 hal yang dapat dikerjakan oleh guru, yaitu: 1. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Dan yang kelima, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Kemudian ada beberapa bentuk motivasi yang dapat guru gunakan untuk mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan, yaitu memberi angka. Angka dimaksud sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar anak didik. Angka yang diberikan guru kepada setiap anak didik biasanya bervariasi sesuai hasil ulangan yang telah mereka peroleh dari hasil penilaian guru. Yang kedua, hadiah. Suatu yang diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan. Biasanya disesuaikan dengan prestasi yang dicapai siswa. Yang ketiga, pujian. Alat motivasi yang positif, guru dapat memakai pujian untuk menyenangkan perasaan siswa serta dapat mengerahkan kegiatan anak didik pada hal-hal yang menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Yang keempat, gerakan tubuh. Bentuk mimik yang cerah dengan senyum, mengangguk, acungan jempol, tepuk tangan, memberi salam, menaikkan bahu, menggelengkan kepala, menaikkan tangan, dan lain-lain adalah sejumlah gerakan fisik yang dapat memberikan umpan balik dari anak didik. Misalnya, di mana guru dapat diartikan oleh anak didik sebagai kelas yang gaduh pelajaran tidak dapat diberikan. Yang kelima itu memberikan tugas, suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan. Yang keenam itu memberikan ulangan, salah satu strategi yang penting dalam pengajaran, sebab dengan ulangan guru ingin mengetahui sejauh mana hasil pengajaran yang telah dilakukan. Yaitu hukuman. Hukuman ini merupakan sebuah sanksi di mana seorang didik sadar atas kesalahan yang ia lakukan dan tentu saja ia tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Ada beberapa hal yang dapat merangsang tumbuhnya motivasi belajar aktif pada diri peserta didik, antara lain: yang pertama itu
penampilan guru yang hangat dan menumbuhkan partisipasi positif. Sikap guru tampil hangat, bersemangat, penuh percaya diri dan antusias, serta dimulai dan pola pandang bahwa peserta didik adalah manusia-manusia cerdas berpotensi, merupakan faktor yang penting yang akan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran tersebut. Bila peserta didik telah mengetahui tujuan dari pembelajaran yang sedang mereka ikuti, maka mereka akan terdorong untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara aktif. Oleh karena itu, pada setiap awal kegiatan, guru berkewajiban memberi penjelasan kepada peserta didik tentang apa dan untuk apa materi pembelajaran itu harus mereka pelajari, serta apa keuntungan yang akan mereka peroleh. Selanjutnya, tersedianya fasilitas, sumber belajar, dan lingkungan yang mendukung. Bila di dalam kegiatan pembelajaran telah tersedia fasilitas dan sumber belajar yang menarik dan cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar, maka hal itu juga akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh guru di dalam proses belajar mengajar. Perlu diingat bahwa bila terjadi kesalahan dalam hal perlakuan oleh guru di dalam pengelolaan kelas pada waktu yang lalu, maka hal itu berpengaruh negatif terhadap kegiatan selanjutnya. Penerapan peraturan yang tidak konsisten, tidak adil, atau kesalahan perlakuan yang lain akan menimbulkan kekecewaan daripada peserta didik, dan hal ini akan mempengaruhi terhadap tingkat keaktifan belajar peserta didik. Karena itu, di dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan ketentuannya, memberi nilai sesuai kriteria, dan memberi pujian, tidak pilih kasih. Baik, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini, umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian hasil belajarnya. Melalui umpan balik, seorang siswa dengan mengetahui sejauh mana bahan yang lebih diajarkan dapat dikuasainya, serta dapat mengoreksi kemampuan diri sendiri, atau dengan kata lain, sebagai sarana koreksi terhadap kemajuan belajar siswa itu sendiri. Sedangkan, bagi guru, dengan umpan balik ia dapat mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa. Pentingnya umpan balik dalam pembelajaran di kelas berguna untuk membantu siswa belajar secara berkelompok maupun perorangan mengenai kemampuannya sehingga dapat melatih sesuatu keterampilan dalam dirinya. Adapun fungsi umpan balik ini untuk siswa dan guru, yang pertama itu fungsi informasional, yang kedua itu untuk fungsi motivasional, yang ketiga itu fungsi komunikasional, dan adapun teknik mendapatkan umpan balik yang tepat, diantaranya yang pertama memancing apresiasi anak didik, yang kedua memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel, yang ketiga memilih bentuk motivasi yang akurat, dan yang terakhir menggunakan metode yang bervariasi. Di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu motivasi peserta didik. Sebelum kita melanjut, kita harus tahu dulu apa itu pengertian motivasi peserta didik. Motivasi berasal dari kata motif, yang berarti dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak, atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Adapun pengaruh motivasi terhadap seseorang tergantung seberapa besar motivasi itu mampu membangkitkan motivasi seseorang untuk bertingkah laku. Dengan motivasi yang besar, maka seorang akan melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih memusatkan pada tujuan dan akan lebih intensif pada proses pengerjaannya. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seorang yang menimbulkan kegiatan belajar. Selanjutnya, kita membahas sumber motivasi peserta didik. Berdasarkan sumber penyebabnya, motivasi dikategorikan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sumber motivasi intrinsik adalah challenge, kontrol, dan fantasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul karena ada rangsangan dari luar. Individu yang termotivasi secara ekstrinsik
akan berpartisipasi untuk menghasilkan outcome tertentu seperti reward, pujian dari guru, atau terhindar dari hukuman. Peranan guru untuk mengelola motivasi belajar peserta didik sangat penting dan dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas belajar yang didasarkan pada pengenalan guru kepada peserta didik secara individual. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama itu memberikan aktivitas dengan tingkat kesulitan, tingkat menengah, sehingga tidak akan membosankan peserta didik karena terlalu mudah untuk membuat peserta didik putus asa karena terlalu sulit. Yang kedua, memberikan informasi dan ide yang dikaitkan dengan pengetahuan peserta didik serta kejutan dalam aktivitas yang dilakukan di kelas. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih aktivitas dan terlibat dalam pembuatan peraturan dan prosedur di kelas sehingga peserta didik merasa memiliki kontrol. Dan adapun fungsi dan karakteristik motivasi peserta didik. Fungsi motivasi peserta didik untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan, pertama-tama harus ada dorongan untuk melaksanakan kegiatan itu. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Aspek motivasi itu sangat penting. Peserta didik harus mempunyai motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar, terutama dalam proses belajar mengajar. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam belajar sebab motivasi berfungsi sebagai pemberi semangat terhadap seorang peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, pemilih dari tipe-tipe kegiatan-kegiatan di mana seseorang berkeinginan untuk melakukannya. Yang ketiga, pemberi petunjuk pada tingkah laku. Adapun fungsi motivasi dipaparkan oleh Tabrani dalam bukunya Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, yaitu yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan. Yang kedua, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang ketiga, menggerakkan dan menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana cara-cara untuk motivasi peserta didik. Banyak cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi, karena motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan sikap. Ada beberapa cara atau bentuk motivasi kepada anak. Yang pertama itu memberi angka. Angka dalam hal ini merupakan simbol dari nilai kegiatan belajar. Angka-angka yang baik bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang motivasi peserta didik. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi manusia untuk belajar. Motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan persiapan mengajar. Menurut Dimyati, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. Yang cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak yang sejak kecil, seperti keinginan bermain. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan keinginan bergiat. Yang kedua, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berubah keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jadi, setelah kita belajar, kita bisa menyimpulkan dari materi tersebut, maka kesimpulannya, motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Apabila tenaga pendidik dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada peserta didik atau anaknya, maka dalam diri peserta didik atau anak akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik.